Alhamdulillah sudah terangkan kepada Ustaz Insinyur Ahmad Zahid yang waktu dan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Batak yang hadir pada hari ini, yang di depan Pak Jasinto dan mungkin juga yang lain. Kemudian kalau ada segenap pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Batak, kemudian Pak Amiril selaku Ketua Cabang Muhammadiyah, berarti Kota Batang, cabang Kabupaten Batang untuk dimarahi Pak Jasinto, Cabang Batang, ya. Beserta segenap pimpinan yang insyaallah dirahmati Allah, pimpinan cabang Aisyah juga. Kemudian ada Ustaz Arif tadi yang paling sibuk, Ketua Ranting Kauman, beserta juga sekretaris dan mungkin segenap pimpinan ranting dan juga pimpinan ranting Aisyah, serta takmir dan juga Bapak Ibu yang nyuwun sewu mboten saged kula sebataken setunggal ya. Serta para alim ulama yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Alhamdulillah di hari yang keberapa nih? Kelima nggih. Kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat nggih, nikmat umur panjang untuk bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan serta ibadah lainnya di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan juga dalam keadaan berkecukupan. Kita syukuri semua itu, mudah-mudahan apa yang kita jalankan, yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga syukur kita ini menjadi pembuka bagi nikmat-nikmat Allah yang lainnya yang lebih besar. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita
bersyukur, Allah janjikan nikmat yang lainnya lebih besar. Jadi bersyukur itu berarti kunci untuk memperoleh nikmat yang jauh lebih besar yang Allah sediakan untuk kita. Maka mari kita jangan bosan-bosannya, jangan lupa untuk senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal dengan ucapan alhamdulillah. Syukur tentu kita wujudkan dengan memanfaatkan semua nikmat yang diberikan Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Harta diinfakkan, dimanfaatkan, dinafkahkan dalam konteks fisabilillah, untuk keluarga, untuk masyarakat, maupun untuk persyarikatan. Salawat dan salam mari juga kita senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah kita, Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi, manusia yang sempurna, manusia yang agung, yang senantiasa diagungkan oleh Zat yang Maha Agung, yakni Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menjanjikan kalau kita bersolawat kepada Nabi, Allah siapkan salawat 10 kali salawat yang lebih besar yang kita dari apa yang kita lantunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, mari kita jangan sampai kelewat, jangan sampai kemudian lupa. Ya. Apalagi tatkala nama Nabi Muhammad disebut kemudian kita diam saja, kata Rasulullah, sekikir-kikirnya orang itu adalah ketika namaku disebut dia tidak mengucapkan salawat. Medit wong. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kajian Ahad pagi At-Tanwir ini berarti cabang Batang. Alhamdulillah pagi hari ini kalau sakit hadir di hadapan panjenengan mewakili Badan Pengurus Rasisme Jawa Tengah yang saat ini memang sedang menjalankan safari zakat Ramadan. Ini tahun lalu itu setiap daerah jatahnya satu. Ternyata setelah kita hitung itu, capaian Ramadan tahun kemarin itu meningkat hampir 70% dari tahun sebelumnya setelah diadakan safari zakat Ramadan. Sehingga tahun ini masing-masing daerah diberikan kuota 2 kali supaya syiarnya lebih luas. Kenapa kok ini kita lakukan, Bapak Ibu sekalian? Karena ternyata pemahaman dari masyarakat itu terhadap zakat khususnya itu ternyata sumber utamanya adalah dari para mubalik yang kemudian senantiasa menggelorakan, mendakwahkan tentang zakat, sehingga literasi mereka meningkat. Kemudian juga yang tadinya tidak punya keinginan menjadi ingin, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang ingin kemudian menjadi aksi untuk mulai melakukan pembayaran zakat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah zakat memajukan kesejahteraan bangsa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum masuk ke inti materi, di cabang pulau kita wonten kajian, Pak.
Dan yang isi Ustadz Dr. Ali Trigiatno. Jadi tukeran gitu berarti. Kalau aslinya Wonokerto Pak, sanes Wonokerto Batang tapi Wonokerto Pekalongan. Wiro Desa Kaler. Sing sakniki sing banjir. Sanes banjir Pak, banjire krana banjir udan. Lere pun ditanggul, biasanya dipompo, ini pompone waktu-waktu film atau niku. Dados buatan mampu nyedot air sehingga hampir sudah sebulan lebih. Siklus hampir 5 tahunan. Dulu 2021 itu 1 bulan seminggu pas. Ini dari tanggal 19, sekarang sudah tanggal 22, berarti sudah 1 bulan lebih. Mudah-mudahan dengan pandangannya panjenengan semua yang ini sedang mendapat ujian banjir baik di Pekalongan maupun di tempat-tempat lain, segera Allah angkat airnya supaya kemudian banjirnya segera surut dan kehidupannya bisa berjalan normal kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat yang saya bacakan tadi yakni ayat surat Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqah. Kata Allah kepada Nabi, ambillah sebagian dari harta mereka itu sedekah atau zakat. Dimaknai zakat oleh para banyak mufasir. Karena ini perintah, berarti kalau perintah wajib sedekah itu kan ada yang sunnah, ada wajib gitu. Sing wajib arane zakat, sing sunnah niku infak, nafkah, hibah, dan yang lain-lain. Termasuk sedekah itu kan tidak harus berupa harta. Sedekah juga bisa berupa tindakan kita yang menyenangkan orang lain. Tabassumu fi wajhi ahlika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah. Salat sedekah. Jadi semua perbuatan baik itu dinamakan sedekah. Maka nek panjenengan hadir misalnya di sholat Jumat ada kotak nek tulisannya sedekah, nek panjenengan terus orang luar duit disenyumi mawon kotaknya berarti pun sedekah. Makanya kotaknya pun ditulisi kotak sedekah lagi, tulisi kotak infak mawon, luwih to the point. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, zakat itu kan salah satu dari rukun Islam, ya. Pondasi dari didirikannya agama Islam ini. Rasulullah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wal hajj man istata'a ilaihi sabila. Ini pondasi, ya, pondasi. Rukun Islam ini kan pondasi kita atas keislaman kita. Maka tidak sempurna keimanan kita tatkala kita tidak meyakini dan melaksanakan semua rukun itu kalau kita mampu. Orang masuk Islam itu
Gampang atau susah? Gampang, mau tinggal ucap 2 kalimat syahadat. Itu kalau perlu agama liyane, upacarane macam-macam. Kadang-kadang biayanya besar. Masuk Islam gampang, mengucap 2 kalimat syahadat itu selesai. Tapi apakah cukup dengan itu? Karena itu baru satu pilar. Yang kedua, setelah kita mengucapkan kalimat syahadat adalah melaksanakan sholat. Yang ketiga baru zakat. Yang keempat yang hari ini kita sedang lakukan adalah puasa Ramadan dan pergi haji, khusus mereka yang mampu hartanya, mampu kesehatannya, dan juga waktunya. Ini insya Allah kan tahun ini sudah persiapan untuk keberangkatan haji tahun 2026 dari KBIH-nya Aisyah atau Aisyah berapa orang Pak yang berangkat tahun ini? 74 ya. 74. Nah, KBIH tahun lalu Kabupaten Pekalongan anu 200-an. Kemarin terakhir kita manasik penutupan itu di Danau Hutan. Biasanya cok nih Pagilaran. Jadi 2 kali ini di Danau Hutan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai pilar, ya, pilar agama Islam. Nah, ini Indonesia ini berarti Pancasila ini. Kebetulan jumlahnya kode 5. Maka salah satu ditinggalkan berarti, apalagi ini karena misalnya karena tidak meyakini, tidak mengingkari ya, karena mengingkari maka dia berarti sudah bukan orang Islam lagi. Orang meninggalkan sholat bisa murtad, bisa tidak, bisa dosa besar. Kalau meninggalkannya karena memang tidak meyakini kewajiban sholat, maka berarti dia murtad. Tapi kalau memang keimanannya lagi lemah, ya, sehingga masih males-males sholat, dia mungkin masih muslim tapi berbuat dosa yang besar. Nah, dari kelima pilar ini, Bapak Ibu sekalian, satu-satunya pilar yang berupa ibadah sosial atau biasanya disebut ibadah maliyah ijtimaiyah itu hanya satu, yakni zakat. Panjenengan syahadat manfaatnya kangge sinten napa kangge tanggane? Mboten. Kangge piyambak. Salat panjenengan mempeng salat segala macam tetap kangge piyambak. Termasuk puasa, apalagi puasa. Puasa ini kan dikenal juga ibadah yang sunyi. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu kecuali Dia dan Allah. Walaupun saya yakin yang hadir di sini orang Islam semua, gitu, tapi kan tidak semuanya puasa. Nek bapak-bapak insya Allah, ya, tidak ada yang diragukan, apalagi jamaah ahad pagi takbir insya Allah. Ya. Tapi tatkala nanti ada misalnya event buka puasa bersama yang hadir dari mana-mana, apakah yakin yang hadir puasa semua? Belum tentu. Maka ibadah puasa juga baliknya kepada diri sendiri. Haji sing enteke kadang-kadang ratusan juta, gitu. Haji ini mawon sih saat ini pinten, Pak? Pelunasan ingkang badhe tindak haji tahun ini pinten total biaya haji?
Bener? 56-an ya. Mestinya 90 karena sekarang dana yang ONH-nya itu diinvestasikan oleh BPH, ya, Badan Pengelola BPKH, pengelolaan haji, itu kemudian ada hasil investasi dikembalikan sebagai penambah untuk dana pelunasan. Sehingga dari 90-an, kalau yang berangkat langsung, membayar langsung, petugas misalnya, biasanya 90-an. Tapi panjenengan yang berangkat tadi ini membayar ONH-nya sudah lama, biasanya dikenakan hanya 50-an sekian. Bayar ongkos haji ini sih 50, tapi sangune itu bagi Pak mangkat kaji menawalid matus safar. Terus nek sing saudara kita setiap malam Jumat ono pengajian yang omah gitu ya. Udung kok oleh-oleh. Tapi semua itu khusus ibadah hajinya kembalinya ke dia. Tidak ada manfaat yang langsung diterima untuk orang lain. Nah, zakat itu begitu dikeluarkan, manfaatnya adalah untuk orang lain. Maka zakat itu sebenarnya juga memfasilitasi kita untuk menjadi manusia yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Maka zakat sekali lagi dikenal sebagai ibadah maliyah ijtimaiyah, ibadah harta yang berdimensi sosial. Ini sebagai implementasi dari sholat kita. Tatkala panjenengan sholat, biasanya kalau sholat itu kan diakhiri dengan salam. Ke kanan kita menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kiri juga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Salam niki atasnya apa? Semoga keselamatan atasmu dan juga mendapatkan kasih sayang dari Allah. Ke kanan kita mendoakan dari mulai sebelah kita sampai yang tidak kelihatan. Ke kiri pun seperti itu. Nah, kemudian apakah cukup dengan hanya mendoakan? Tindakan realnya tatkala kita menunaikan zakat. Kenapa? Tidak cukup kita hanya mendoakan sementara dia kelaparan. Dia sedang sakit, tidak punya biaya ongkos untuk ke rumah sakit. Mungkin saiki duwe BPJS kesehatan, tapi nggo gawe ongkos ning rumah sakit ambulan piro. Nggo gawe biaya sing nunggu ning rumah sakit juga banyak sekali orang yang sekarang ini punya BPJS kesehatan dan difasilitasi oleh pemerintah, tapi kemudian tidak bisa juga menghadirkan orang yang sakit ke rumah sakit. Kenapa? Karena tidak punya ongkos transport maupun ongkos untuk nunggu. Nah, yang seperti ini sekarang insya Allah kalau Azizmu hadir biasanya terfasilitasi dengan ambulan, ya, dijemput gratis untuk yang tidak mampu. Bahkan kalau tidak punya sangu dikasih sangu, supaya yang nunggu itu bisa tenang karena punya sangu untuk makan sehari-hari.
Jangan sampai nunggu karena tidak punya duit, lapar, kemudian masuk angin, akhirnya sing nunggu malah loro maneh gitu kan. Nah, niku Bapak Ibu. Maka tidak cukup kita hanya mendoakan saja. Kita perlu tindakan nyata. Kalau ngerti saudara kita, tetangga kita memang sedang kekurangan dan kita punya dana, kita punya uang lebih, perwujudan implementasi dari sholat kita adalah kita berinfak, mengeluarkan zakat untuk membantu mereka. Dan zakat ini Bapak Ibu sekalian oleh Islam merupakan instrumen atau alat untuk menegakkan keadilan sosial. Agar yang kaya bisa membantu yang miskin. Yang pintar bisa berinfak dengan ilmunya atau dengan apapun ya, untuk membantu yang tidak punya biaya untuk sekolah. Dan kalau itu berjalan, maka zakat itu menjadi selain pilar Islam juga pilar peradaban untuk manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat yang tadi saya bacakan atau ayat 103 ini kan diturunkan di tahun kedua bulan Hijriah. Di tahun kedua Hijriah setelah Rasulullah niku hijrah ke Madinah, kemudian menata kota Madinah menjadi sebuah pemerintahan dan beliau menjadi kepala negaranya. Perintah ini fungsi utamanya sebagaimana dalam surat itu adalah tutahhiruhum, untuk membersihkan jiwa dari apa? Dari loba atau kikir. Karena memang fitrahnya manusia itu kan sangat gemar terhadap, menyukai terhadap harta benda. Maka nek duwe harta ya sakake-akeh iso disimpan, diinvestasikan, ditabung mek tambah akeh. Tapi apakah kita yakin bahwa semua harta yang dikumpulkan itu adalah harta yang halal? Sehingga bagi jiwa kita kemudian itu memberikan kesucian atau justru mengotori. Kemudian yang kedua, membersihkan harta dari hak orang lain. Ingat bahwa dari setiap rizki yang Allah kasihkan kepada kita itu, Allah titipkan hak orang lain. Wa fi amwalihim hakun lisailin wal mahrum. Dan dari setiap harta yang Allah berikan kepada kita semua itu, Allah titipkan untuk dua pihak. Yang pertama orang yang meminta-minta, yang kedua orang yang tidak mampu tapi tidak meminta-minta, karena dia menjaga marwahnya. Lebih baik kelaparan daripada jaluk. Nah, ini adalah orang-orang yang Allah titipkan rezekinya kepada kita. Dan kalau itu dijalankan, maka akan juga mengurangi kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Dalam Al-Quran, zakat itu menjadi salah satu fondasi kesejahteraan sosial.
Dalam surat Al-Baqarah ayat 53, waqimus shalah wa atuz zakat. Ini potongan ayatnya ya. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Jadi salat itu untuk membangun spiritualitas kita, ya, jiwa rohani kita, membersihkan ya tazkiyatun nafs gitu ya. Supaya rohani kita bersih, kemudian spiritual kita menjadi meningkat secara tajam. Nah, sebaliknya zakat itu setelah sholat tadi untuk membangun solidaritas sosial, kepedulian sosial terhadap masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan zakat, perintah zakat itu disebutkan dalam 27 ayat berdampingan dengan perintah sholat. Aqimus shalah atuz zakat. Itu 27 kali. Ini menunjukkan bahwa kesejahteraan spiritual dan kesejahteraan sosial itu adalah dua sisi yang harus berjalan secara bersama-sama, secara selaras. Jangan sampai hanya pribadine kemawon, okay, ibadah ngempeng, sholatnya terus, orang tahu metu di masjid bahkan gitu kan. Tapi kata Rasulullah, bukan dia yang secara kebaikan itu menjadi orang yang terbaik. Orang yang terbaik itu ya sholat dijalankan, kemudian kegiatan sosial juga dijalankan, membantu orang lain juga berjalan, mencari ma'isyah untuk keluarga juga tetap dijalankan. Dan sejarah dulu mencatat tatkala Rasulullah SAW itu wafat, digantikan oleh sinten? Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu Abu Bakar As-Siddiq niku tiangnya lembut nopo keras. Lembut nggih. Sing keras niku kan Umar bin Khattab nggih. Al-Faruq. Sing jin mawon nek ketemu Umar niku misalnya pelaku papasan itu langsung merah. Pedine luar biasa. Karena saking tegasnya, saking kerasnya terhadap orang-orang yang asyidda walal kufar, keras terhadap orang-orang kafir. Itu Abu Bakar As-Siddiq itu orangnya lembut, lemah lembut. Nah, tatkala pergantian transisi kekuasaan dari Rasulullah kepada Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq, itu kan banyak sekali kabilah-kabilah di Arab itu yang menganggap, wah, setelah Rasulullah meninggal maka kewajiban zakat berarti selesai, kayak peti, Pak. Sehingga banyak kemudian kabilah-kabilah yang tidak mau membayar zakat lagi, menentang untuk membayar zakat. Nah, ini yang menarik adalah reaksinya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengumpulkan para sahabatnya, diajak musyawarah menanggapi persoalan ini. Ada hadir Bilal, ada sahabat yang lain termasuk Umar juga hadir. Intinya Abu Bakar As-Siddiq dengan keras menyatakan akan memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat. Para sahabat kemudian banyak yang menentang. Ya, ada yang mengatakan, wahai Abu Bakar, mereka kan tetap sholat, mereka tetap tidak membatalkan syahadatnya, mereka tetap puasa, mereka tetap haji, berarti mereka tetap saudara kita. Kenapa mau diperangi? Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Saya akan perangi orang yang memisahkan perintah
sholat, perintah zakat dari sholat yang oleh Allah sudah disatukan dalam Al-Quran. Aqimi sholat wa atu zakat. Bayangkan, orangnya lembut, tapi begitu tegas tatkala menjalankan perintah Al-Quran. Nah, kita ini termasuk orang hati keras atau lembut, Pak? Nah, anak perintah Quran sampai kemudian umat ini engkau benar wahai Abu Bakar. Akhirnya semua sahabat mendukung dan itu dikenal dengan qitalul murtadin. Saya akan perangi orang-orang yang murtad karena apa? Tidak mau membayar zakat. Jadi tidak membayar zakat kalau itu menjadi penentangan terhadap keyakinan dari salah satu pilar zakat itu menjadi murtad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemana kemudian zakat ini dimanfaatkan? Zakat ini menjadi instrumen untuk pengentasan kemiskinan dalam dimensi kenegaraan. Allah berfirman dalam At-Taubah juga ayat 60, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin rian apa riqab. Kemudian wa fi sabilillah wa ibnis sabil ila akhir ayat. Yang namanya zakat itu kata Allah dikhususkan untuk fakir, miskin, amil. Amil, kemudian orang mu'alaf yang sedang dilembutkan hatinya, kemudian untuk membebaskan budak, membantu orang-orang yang berhutang, yang punya hutang, untuk kegiatan fisabilillah dan juga ibnu sabil. Jadi zakat itu menjadi sistem untuk pemerataan kekayaan. Kaila yakuna dulatan bainal agniya ini. Agar harta itu tidak kemudian mengumpul hanya pada orang-orang kaya di antara kamu sekalian. Caranya apa? Redistribusi, pemerataan lewat zakat, infak, dan sedekah. Jadi Islam itu tidak membiarkan kemiskinan menjadi warisan yang turun-temurun. Kemiskinan itu harus dientaskan. Jangan sampai kita menurunkan kemiskinan dari orang tua kepada anaknya, kepada cucunya, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hal bersedekah ini kita mesti mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu dikenal sebagai orang yang dermawan. Dan kedermawannya itu makin dermawan, makin menggila, makin menggelora tatkala di bulan Ramadan. Nah, kalau kita ingin mencontoh Rasulullah, ya mari kita ikuti juga bagaimana Rasulullah di bulan Ramadan itu kalau punya harta itu kayak ketiup angin, entek sekali entek. Rasulullah itu, kita itu bingung kalau kantong kita tidak ada isinya.
Tapi Rasulullah bingung tatkala kantongnya masih ada isinya. Okay. Maka ya sedikit-sedikit kita harus mulai mencontoh. Dan kalau kita bicara manfaat zakat untuk pengentasan kemiskinan, kita bisa merujuk kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa itu dengan zakat beliau mendistribusikan harta sehingga orang semuanya sejahtera, bahkan golek wong sing gelem nrimo zakat itu angel. Bedone kaya saiki napa, Pak? Saiki luwih angel golek wong sing tak zakat apa sing gelem nrimo zakat? Nggih. Bahkan agar sampai dapat bantuan pemerintah, walaupun duwe PCE, walaupun duwe motor segala macam, omahe tetap ora sayang ditempeli keluarga miskin. Ini kan berarti kemiskinannya sudah struktural, bukan lagi hanya ini, tapi karena ini sudah kultural. Kultural itu artinya sudah moralnya memang orang lebih suka menerima daripada memberi. Ya. Kalau kita bicara kebahagiaan itu kira-kira kita lebih bahagia menerima apa tatkala memberi, Pak? Memberi, ya. Nah, kita menerima itu senang. Ya. Senang. Tapi senang niku sifatnya semu. Misalnya sekali dikasih senang. Gue esok dikasih mana? Senengnya bertambah apa berkurang? Berkurang. Gue esok dikasih mana? Suwe-suwe apa? Isin. Sabar ini panjenengan memberi, niku sing tumbuh adalah kebahagiaan. Itu kesenangan yang hakiki. Memberi, makin bisa memberi, makin bahagia. Apalagi kok begitu panjenengan memberi sesuatu, kemudian 5 tahun kemudian panjenengan ketemu, ternyata yang diberikan beasiswa saya itu sudah di dokter. Kan kata video-video ini, okay? Ada anak kecil, okay? Karena orang tuanya sakit, okay? Kemudian dia tidak punya duit, tidak punya, sehingga dia mencuri bakso. Ketangkep, dipukuli kalau tukang bakso. Kemudian ada tetangganya yang lihat, kemudian dibelikanlah bakso. Tetangganya itu pengusaha. 10 tahun kemudian tetangganya ini ternyata punya penyakit leukemia yang tidak bisa disembuhkan kecuali operasi yang sangat rumit. Sementara untuk biaya berobat selama ini uangnya sudah habis, dia bangkrut. Kemudian masuk rumah sakit, harus operasi sekian ratus juta, dia tidak punya harta, tapi karena kondisinya darurat, tetap dilakukan oleh rumah sakit itu. Ditunggui oleh anaknya. Begitu selesai operasi, orang tuanya selamat, bisa diselamatkan, anaknya bingung mau bayar pakai apa. Begitu mau keluar, tagihannya itu ada tulisan.
tagihan sudah lunas dibayar dengan 1 mangkok bakso. Satu mangkok bakso yang kita sedekahkan hari ini, kita infakkan hari ini, ternyata bisa menjadi penolong saat kita kemudian mengalami kebangkrutan, mengalami kesulitan yang luar biasa. Maka Bapak Ibu, sebesar apapun kita mampu, bahkan kata Rasulullah sebiji kurma pun kalau kita mampu, mari kita bersedekah dengan apa yang kita ada. Karena sedekah itu kata Rasulullah 1 dirham bisa mengalahkan 1000 dinar. 1 dirham bisa mengalahkan 1000 dinar. Karena 1 dirham itu diinfakkan tatkala kita hanya punya 2 dirham, berarti berapa persen Bapak Ibu? 50% kita berarti kan. Wis Pak Koyo Abu Bakar As-Siddiq ya. Koyo Umar lah. Umar itu kan kalau ada kesempatan infak nih kan selalu fastabiqul khairat dengan Abu Bakar As-Siddiq gitu kan. Pingin ngalahke Abu Bakar As-Siddiq dalam hal infak. Maka Rasulullah tatkala ada keperluan untuk perang kalau tidak salah membuka, ayo siapa yang mau bersedekah untuk fisabilillah, kita membutuhkan. Umar niku bin Khattab kemudian mensedekahkan sebagian besar hartanya, merasa aku bisa ngalahke Abu Bakar. Begitu di depan Rasulullah, ditanyalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq ternyata menginfakkan seluruh harta yang dimilikinya. Sampai ditanya oleh Rasulullah, lalu untuk kamu dan keluargamu apa? Kata Abu Bakar As-Siddiq, untukku dan keluargaku cukup Allah dan Rasulnya. Umar geleng-geleng kepala. Memang ini susah dikalahkan. Karena sementara kita masih mengeluarkan 2/3, beliau mengeluarkan seluruhnya. Keimanannya luar biasa, maka disebut asyidik. Asyidik itu kan orang yang membenarkan, dan orang yang sedekahnya luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, zaman Umar bin Abdul Aziz itu zakat bisa mensejahterakan semua rakyatnya. Ini berarti kan kalau dikelola dengan benar, amanah, profesional, zakat itu bisa membangun untuk kesejahteraan yang sifatnya kolektif, jamaah, tidak hanya menyehatkan atau membantu perorangan. Kemudian Bapak Ibu, terkait dengan tema zakat untuk kesejahteraan bangsa ini, kita tahu Indonesia ini kan negara dengan penduduk muslim paling besar di dunia. Muslim yang terbesar itu Indonesia. Dan potensi zakat kita itu berapa triliun Bapak Ibu? 327 triliun. Iku nek dadeke kerupuk kaya ngopo. Batang kelem gitu. Nah, jika umat Islam itu kemudian yang punya harta yang sudah sampai nisab nyeholnya itu optimal melaksanakan perintah untuk berzakat, kemudian dikelola secara profesional,
ditasarufkan, disalurkan secara produktif, tidak hanya sekedar bantuan-bantuan kemawon, BLT, yang terjadi di Indonesia ini. Itu kan dulu ada BKM, ya PNPM gitu kan. Ada bantuan bedah rumah, ada kemudian macam-macam gitu. Saya pernah jadi ketua BKM, Pak. Karena bantuan tadi, apalagi sekarang ada BLT kayak gitu ya. Menurut panjenengan dengan bantuan itu jumlah orang miskin di Indonesia makin nambah apa kurang? Nah, apa kok nambah, Pak? Karena pingin oleh bantuan gitu. Rela disebut miskin, yang penting rela dianggap miskin, anggap kiri, apa yang penting oleh bantuan. Itu berarti kan mental kita memang mental seperti itu. Padahal al-yadul ulya khairun minal yadus sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Orang kita lebih senang tangannya di bawah. Kalaupun di atas, bukan memberi tapi ngambil. Maka kalau tadi Pak, semua orang yang mau membayar zakat dikelola secara profesional, kemudian dikelola secara produktif, insya Allah ini akan menjadi solusi bagi negara untuk mengurangi angka kemiskinan, mensejahterakan. Ampun zakat niku wis ngumpul kene misalnya dari zakat infak nih, ngumpul kene recehan, kemudian dibagi roto. Akhirnya orang jadi apa-apa, Pak. Tapi bayangkan dari jamaah sini kemudian dikumpulkan, disalurkan lewat nazisme, kemudian dari jamaah ada yang memerlukan bantuan modal, diberikan bantuan modal, diasistensi, didampingi, ya, sehingga kemudian dia menjadi mandiri, itu kan menjadi solusi. Satu tapi menyelesaikan masalah. Dibanding dibagi rata tapi orang tepak opo-opo. Setelah mandiri kemudian dia mulai mampu, ya, akhirnya dia bisa memberi. Ini kan satu transformasi sosial yang luar biasa dari skop yang paling kecil di kita. Maka Bapak Ibu, zakat niku salah satu rukunnya ya harus ditunaikan lewat lembaga. Jangan sampai kemudian panjenengan berzakat hanya diumumkan ya seperti yang TV kayak Pak Cahyanto kengko Pak bagi zakat. Di amplopi ada 1000 amplop diumumkan. Sing teko kira-kira wong kira Bapak Ibu. Bagi ini 1000 bisa teko 10.000. Panjenengan pernah lihat video orang membagi zakat, ya, ning ngarep omahe magro-magro, sing ngantri-ngantri wong ewonan, ana sing keinjek-injek, akhirnya malah ana sing mati. Maka zakat itu Bapak Ibu harus ditunaikan lewat lembaga. Jangan dibagikan langsung. Kenapa saya berani ngomong begitu, Pak? Karena Allah sudah memberikan, menciptakan, menetapkan adanya amil. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Amil itu kan Allah setiap menciptakan sesuatu kan tidak ada yang sia-sia. Ya. Maka amil itu pasti ada fungsinya. Apa? Mengelola zakat, mengambil zakat, mendistribusikan zakat, agar kemudian zakat ini bermanfaat untuk umat.
Dan dalam ayat yang tadi, washolli alaihim, dan doakanlah orang yang berzakat. Jadi ada kewajiban amil untuk mendoakan orang yang berzakat. Nek panjenengan langsung mungkin terima kasih, mungkin juga didoakan. Wong nek panjenengan ada tiang sing datang ke rumah itu kan, misalnya Pak sodako nyun gitu kan, diparingi segede mawon doane kan sak dawang-dawang nih. Tapi dalam konteks ini ada amil, Allah menetapkan amil itu karena ada tugas yang harus dilaksanakan untuk mengelola zakat. Termasuk perintah khud min amwalihim niku turun tatkala Rasulullah sudah menjadi kepala negara. Maka perintah zakat itu akan efektif bisa berjalan kalau berdampingan dengan kekuasaan. Karena perintah itu kan memerintah nek awake dhewe ra duwe kekuasaan susah. Tapi nek kedudukan kita lebih kuat, maka kita bisa memerintah. Nek sama paling menghimbau. Nek lebih rendah kita bisanya meminta, bukan memerintah, gitu. Maka zakat ini karena perintah harus dilaksanakan oleh kekuasaan. Amil yang disebut amil adalah mereka pengelola zakat yang mendapatkan izin atau izin dari pemerintah. Dan ini di Indonesia kita syukuri sudah dituangkan dalam undang-undang. Undang-undang nomor 23 tahun 2011 ini sudah mengamanatkan agar zakat itu ditunaikan lewat lembaga amil zakat. Basnas itu punya pemerintah, punya masyarakat, bisa membentuk LAS, lembaga amil zakat, dan harus mendapatkan izin dari pemerintah. Panjenengan mungut zakat kok orang duwe izin, ono sing laporke Pak, itu bisa dihukum, dikriminalkan. Hukumannya 1 tahun penjara atau dendanya 50 juta. Panjenengan punya izin, kemudian zakatnya yang sudah diterima itu untuk kepentingan pribadi, gitu, didepositkan atau diinvestasikan untuk kepentingan pribadi, niku lebih parah lagi saksinya. 5 tahun penjara atau 0,5 miliar dendanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, zakat itu bisa menjadi alat untuk mengurangi kemiskinan yang ekstrim yang ada di Indonesia. Bisa juga menguatkan UKM. Bisa memberikan akses terhadap beasiswa pendidikan bagi mereka yang tidak mampu, memberdayakan petani maupun peternak, atau juga untuk layanan kesehatan yang tadi itu. Maka zakat bukan hanya sekedar bantuan konsumtif, berupa misalnya sembako, amplop, tapi zakat itu harus dikelola supaya produktif. Bapak Ibu yang hadirin Allah, sampun jam 29 ini lewat 29. Untuk penutup, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pernahkah panjenengan membayangkan tatkala panjenengan dalam tasik menyiapkan hidangan untuk buka puasa yang hangat, yang nikmat dan biasanya lengkap, di saat yang sama ada saudara kita di tempat yang lain masih kebingungan untuk nyari bahkan sesuap untuk buka puasa, sehingga terpaksa dengan buka puasa dengan air putih saja. Di saat kita sibuk mungkin mencari baju baru untuk persiapan Idul Fitri,
Masih banyak saudara kita yang kebingungan nyari beras untuk besok makan. Ini realitas yang ada di bulan Ramadan. Dan Allah titipkan membuat jembatan untuk menyambung realitas tadi dengan jembatan yang namanya zakat. Jangan hanya dipandang zakat itu kan 2,5% angka korupsi. Tapi 2,5% itu adalah yang Allah tetapkan untuk mensucikan harta kita, dan itu akan menjadi bukti keimanan kita. Tanda syukur kita. Kemudian wujud juga kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang nanti akan menjadi energi untuk perubahan sosial. Dan zakat itu membersihkan harta kita, membersihkan hati kita, membersihkan jarak antara yang kaya dan yang miskin. Kalau satu orang bisa kita bantu, insya Allah satu keluarga akan terangkat. Kalau satu desa bergerak, satu kecamatan akan bangkit. Kalau zakat umat itu optimal, maka insya Allah bangsa kita akan menjadi kuat. Jadi zakat itu bukan hanya sekedar bantuan, tapi zakat adalah sistem ekonomi Islam. Zakat adalah cara untuk pemerataan yang adil, dan zakat adalah solusi kesenjangan. Nah, mumpung di bulan Ramadan, sekalian, karena di bulan ini tuh hati kita sedang lembut, jiwa kita sedang penuh dengan kepedulian, jiwa kita sedang jernih sehingga pedulinya itu tinggi, dan juga amal kita pahalanya dilipat gandakan sehingga kepedulian kita lagi tinggi. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Mau menunggu Ramadan tahun depan? Banyak sekali orang yang ingin, mungkin kemarin awal Ramadan masih bersama kita, ingin merasakan Ramadan, ternyata mendahului kita. Jangan berjudi dengan waktu, bertaruh dengan waktu. Panjenengan hari ini ada, segera tunaikan zakatnya, hitung zakatnya. Datang ke Lazismu, minta dihitungkan kalau perlu. Ingat Bapak Ibu sekalian, harta yang kita miliki hari ini itu bukan semuanya milik kita. Di dalamnya ada hak anak yatim, orang miskin, dan orang-orang yang sekarang ini sedang diuji. Ada yang longsor, kebanjiran, termasuk saya kebanjiran. Jangan nunggu sampai kaya Pak untuk peduli. Tapi justru dengan peduli, insya Allah akan Allah cukupkan rezeki kita. Bayangkan Bapak Ibu, setiap rupiah zakat yang kita keluarkan menjadi doa para keluarga duafa, menjadi senyum anak-anak yatim yang tidak punya orang tua, menjadi keberkahan dalam usaha kita. Jadi mari kita jadikan Ramadan ini bukan hanya tentang ibadah pribadi, sholat, tadarus, taraweh, tapi tetap kita coba bangkitkan sosial di sekitar kita. Mari jadikan zakat bukan hanya kewajiban, tapi gerakan. Karena ketika zakat ditunaikan dengan kesadaran, kemudian dikelola dengan amanah, dan disalurkan dengan tepat, maka insya Allah umat akan berdaya.
kemiskinan akan berkurang, ekonomi insya Allah tumbuh, kemudian peradaban bangkit. Dan dari masjid ini, Bapak Ibu sekalian, kita mulai kebangkitan itu. Jadikan zakat memajukan kesejahteraan bangsa. Salurkan zakat lewat rasisme. Saya tutup dengan pantun, Mas Bahri pakai sarung malaikat. Pergi umroh ke tanah suci Mekah. Jangan lupa tunaikan zakat. Insya Allah harta kita akan bersih, suci dan berkah. Buat usaha di sesi tanya jawab nih. Buat siang. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyirin mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.